Istana bisa saja asal nuduh jika Ketua KPU meloloskan Partai Umat karena Amin Rais adalah gurunya. Tentu saja tuduhan ini terlalu norak dan sangat mengada-ngada. Kualitas Presiden Jokowi tentu saja sangat berbeda dengan Amin Rais. Kalian akan mudah menilai siapa yang paling tinggi kualitasnya. Amin Rais memuji Presiden Jokowi dan KPU karena menjadi andil utama dalam lolosnya Partai Umat yang dia dirikan dan secara resmi menjadi partai politik peserta pemilu 2024 nanti. Sikap Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu mengalami perubahan. Sebelumnya, dia sempat menuding ada pihak-pihak yang berupaya menjegal langkah Partai Umat untuk mengikuti pemilu 2024. Kini, Amin mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum. Ternyata, alhamdulillah, keindahan demokrasi di Indonesia ini. Artinya, selalu terbuka dengan perbaikan, ujar Amin. Ia mengatakan, tanpa sikap keterbukaan KPU, Partai Umat mungkin tidak bisa berjuang untuk menjadi kontestan pemilu 2024. Padahal sebelum lolos, Amin menduga ada pihak yang menjegal partainya agar tidak bisa mengikuti Pilpres tahun 2024. Isu penjegalan ini bukan tanpa alasan. Berangkat dari sebuah percakapan via telepon yang diduga melibatkan Komisioner KPU NTT, Lodowijk Fredrik, dengan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Melgia Carolina van Harling. Saat partainya diloloskan, Amin memuji Presiden Joko Widodo akan menjadi guru bangsa setelah masa jabatannya sebagai presiden habis di tahun depan. Pujian ini dia lontarkan bersama dengan pesannya kepada Jokowi terkait Pilpres 2024. Ia meminta Jokowi tidak tergoda dengan tawaran penambahan masa jabatan presiden yang digaungkan sebelah pihak. Jadi, insya Allah kita mendukung. Mudah-mudahan presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi itu, tanggal 20 Oktober 2024 sudah selesai purna tugas. Insya Allah menjadi guru bangsa dan seterusnya. Tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun masa jabatan itu juga dilupakan. Begitu kata Amin Rais di kantor KPU. Mudah-mudahan pemilu 2024 jangan sampai pernah ditunda atau diundur. Karena tidak ada alasan. Ya. Berikutnya lagi, tolong Presiden Jokowi bayang-bayang untuk menambah 2 tahun, 3 tahun itu juga lupakan. Ya. Amin Rais juga meminta Jokowi berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Amin Rais dikenal sebagai tokoh reformasi pada tahun 1998 karena turun ke jalan menyerukan reformasi yang berujung mundurnya Presiden Soeharto pada waktu itu. Amin Rais kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional yang berdiri hingga sekarang. Presiden Soeharto turun dari masa jabatannya setelah berpuluh-puluh tahun terlahir dari bergeraknya masyarakat yang menginginkan perubahan. Politisi senior Amin Rais adalah satu dari sekian banyak orang yang terlibat dalam era reformasi pada tanggal 21 Mei tahun 1998 lalu. Sayangnya, kesuksesan PAN masuk parlemen tidak bisa terus dikawal oleh Amin Rais. Karena kini Amin harus pisah dengan PAN yang sekarang di bawah pimpinan Zulkifli Hasan. Perbedaan pandangan politik, khususnya keberpihakan kepada Jokowi, sepertinya menjadi alasan utama Amin Rais keluar dari PAN. Walau usianya makin senja, Amin Rais tidak ingin lepas dari dunia politik. Amin bersama kolega mendirikan partai baru yakni Partai Umat
dan mengangkat menantunya jadi ketua umum. Sayangnya, pertengahan Desember 2022 yang lalu, Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual karena kekurangan syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Amin Rais menuding ada kekuatan besar yang menghalangi partainya untuk lolos jadi peserta pemilu 2024. Jika melihat ke belakang, tidak aneh jika seorang Amin Rais melontarkan tudingan seperti itu. Sudah banyak pernyataan-pernyataan dari seorang Amin Rais yang terkesan sembarangan, arogan, dan asal nuduh. Karena itulah masyarakat sudah tidak terlalu memperhatikan, mengapresiasi seorang Amin Rais. Publik menganggap Amin sudah kehilangan pamornya. Pernyataan-pernyataannya yang memancing kontroversi, disadari atau tidak, telah mengurangi rasa hormat publik terhadap sosok Amin Rais. Partai Umat kemudian mengikuti verifikasi faktual ulang, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Hasilnya diumumkan pada hari Jumat 30 Desember 2022. KPU mengumumkan jika Partai Umat berhak lolos dan resmi jadi peserta pemilu 2024. Sewajarnya Amin Rais menarik tudingannya jika kekuatan besar menghalangi partainya untuk lolos jadi peserta pemilu 2024. Tetapi justru Amin melontarkan pernyataan yang lain. Amin Rais titip pesan untuk Jokowi agar pemilu 2024 tidak diundur. Seolah diundur tidaknya pemilu bisa diatur dengan mudah oleh Presiden Jokowi. Padahal semua tahu jika pemilu diatur oleh penyelenggara resmi, yakni Komisi Pemilihan Umum. Presiden tidak bisa melakukan intervensi seenaknya. Amin Rais seolah tetap menuduh jika pemerintah saat ini yang menghalangi partainya untuk lolos verifikasi faktual serta mampu menentukan masa jabatan presiden diperpanjang atau pemilu ditunda. Padahal jika pihak istana suuzon tinggal balik menuduh jika Partai Umat lolos verifikasi faktual ulang karena dibantu oleh Ketua KPU. Sebagaimana yang diberitakan Ketua KPU Hasyim Asyhari mengaku sebagai murid Amin Rais di UGM ketika studi pasca sarjana ilmu politik. Istana bisa saja asal nuduh jika Ketua KPU meloloskan Partai Umat karena Amin Rais adalah gurunya. Tentu saja tuduhan ini terlalu norak dan sangat mengada-ngada. Kualitas Presiden Jokowi tentu saja sangat berbeda dengan Amin Rais. Kalian akan mudah menilai siapa yang paling tinggi kualitasnya.